Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat YouTube channel Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa selalu di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa diberikan keberkahan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel YouTube Ustadz Lawyer Dakwah dimanapun Anda berada, ini ada yang menarik di mana seorang konten kreator yang sudah tidak asing lagi namanya di kalangan Wahabi, yaitu yang bernama Harry Pras, mengangkat soal ajaran mereka, yaitu ajaran Wahabi, yang disebutnya tidak pernah membuang sampah sembarangan, ya. Tetapi justru malah ada orang yang mengklaim dirinya itu paling sunnah juga, boleh dikatakan kita menyebutnya mereka adalah orang Wahabi, yang justru lebih jauh daripada sunnah, di mana beberapa tahun silam pernah ada video di Gunung Semeru, seorang Wahabi itu tidak suka ada sesajen yang dianggap bahwa makanan ataupun minuman yang ada di atas nampah itu dia anggap itu adalah sesajen menurut dia. Kemudian langsung dia tendang. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Harry Pras bahwa Wahabi itu sejatinya adalah menjaga lingkungan, tidak membuang sampah. Kenapa? Ada orang yang sealiran dengan dia justru malah buang sampah sembarangan. Kenapa sesajen tersebut ya tidak dia buang dengan cara mungkin dimasukkan ke karung, dimasukkan ke plastik, yang mana kita melihatnya lebih arif, lebih bijak. Tapi dia tendang sampai itu jatuh ke bawah kan dari atas gunung itu kan. Nanti saya perlihatkan daripada video. Nah, ini jadi jika kita mengkaji tindakan menendang sesajen ini sesungguhnya malah jauh dan tidak mencerminkan nilai adab di dalam Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan menendang sesajen tersebut maka mencerminkan nilai nol di dalam adab, ya, dalam berinteraksi dengan tradisi lokal yang sebenarnya bisa didekati secara lebih bijaksana. Sehingga apabila ada seseorang yang merasa tidak setuju dengan keberadaan sesajen, ya, dia merasa bahwasannya hatinya ingkar terhadap tradisi lokal tersebut, gitu. Maka alternatif yang lebih santun sesungguhnya adalah dengan mengangkat sesajen tersebut secara hati-hati, lalu mungkin bisa meletakkannya di dalam plastik, ya, memindahkannya ke tempat yang lebih sesuai, bukan ditendang lantas malah menjadi sampah juga. Nah, ini kan jauh dari fakta yang telah disampaikan oleh Harry Pras dalam videonya. Dan video Harry Pras nanti juga akan saya sampaikan di akhir-akhir video, ya. Jadi nendang sesajen ini bukan cara efektif dalam dakwah. Dakwah nggak mengajarkan seperti itu. Jika dakwah bertujuan untuk mengajak dengan hikmah dan nasihat yang baik, maka cara-cara kasar seperti ini justru dapat memperburuk citra ajaran yang hendak disampaikan. Yang seharusnya dakwah sampai kepada hati manusia, ini manusia malah menjadi ingkar dengan dakwah kita karena dilihat terlalu arogan dengan dakwah yang disampaikan. Kan begitu. Apalagi Islam sendiri mengajarkan untuk akhlak yang mulia, beradab yang baik, termasuk dalam menghadapi perbedaan keyakinan ataupun tradisi yang ada di masyarakat sekitar, gitu. Jadi tindakan seperti itu seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi kita semua, ya, untuk melihat bahwa pendekatan yang lembut,
dakwah yang hikmah seringkali jauh lebih efektif dalam menyampaikan pesan ajaran ketimbang tindakan yang justru menimbulkan kesalahpahaman dan juga kebencian. Ya, jadi kembali kepada cara Wahabi dalam menyikapi sesajen, banyak kok Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tidak sepakat dengan adanya sesajen, banyak. Tapi bila mana ingin memproklamirkan dari kelompok Wahabi bahwa diri mereka paling sunnah dengan cara menendang sesajen, itu kurang tepat menurut kita ya. Karena apa? Islam mengajarkan kita untuk menyampaikan ajaran dengan cara yang lemah lembut. Lemah lembut, bukan lemah, tapi lemah lembut dan penuh dengan hikmah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125 dikatakan, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara hikmah dan mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Dan bila mana ada orang yang sudah kita nasihati, kemudian kita sampaikan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, masih juga belum sependapat ataupun belum menasihati kita, wajadilhum billati hiya ahsan. Allah sendiri yang mengatakan, bantah mereka dengan cara yang baik. Nah, kiranya nih yang di Gunung Semeru, Wahabi ini apakah sudah bertemu dengan kepala adat? Gitu. Apakah Wahabi ini sudah bertemu dengan kepala lingkungan? Apakah Wahabi ini sudah bertemu dengan orang-orang yang menjadi penanggung jawab dalam tradisi lokal tersebut? Nah, ini kan jadi pertanyaan, apakah langsung nendang sesajen? Oh, adabnya saya rasa ini kurang pas gitu. Ayat ini menunjukkan ya, ayat yang tadi barusan saya bacakan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 105, bahwa dalam dakwah ataupun menasehati dengan cara lemah lembut, penuh kasih sayang, ya, penuh dengan kebijaksanaan, tindakan kasar seperti menendang sesajen tidak hanya berpotensi melukai hati masyarakat lokal yang memiliki tradisi tersebut. Karena itu kan tradisi adat istiadat yang sudah dilakukan bukan setahun 2 tahun. Yang namanya tradisi sudah mengakar kepada mereka. Banyak tradisi-tradisi budaya di Indonesia yang lebih tua tradisi budayanya ketimbang adanya negara ini. Itu artinya harus dengan cara yang santun sehingga mereka juga nantinya akan mengerti. Gitu. Bukan hanya itu, bukan hanya melukai hati masyarakat, tapi juga menghalangi mereka dari pemahaman terhadap ajaran Islam yang seharusnya disampaikan dengan penuh kebaikan dan keramahan. Artinya misi visi Wahabi gagal total untuk mereka terima. Coba Wahabi dengan cara lemah lembut. Insya Allah mereka pun akan menerima Wahabi dengan lapang dada. Kan begitu. Ini sangat disayangkan ya Wahabi ini ya. Selain itu juga ada di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW banyak memberikan teladan tentang bagaimana beliau bersikap lemah lembut terhadap orang yang beda keyakinan atau bahkan yang berbuat buruk sekalipun. Sangat banyak hadisnya. Salah satunya saya bacakan nih hadis dari hadis riwayat Muslim. Sungguh kelembutan itu kata Rasulullah tidak ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya dan tidak dicabut daripada kelembutan daripada segala sesuatu melainkan akan menjelekinya gitu. Artinya apa? Hadis ini menegaskan, menjelaskan, memberikan pelajaran bagi kita bahwa sikap lemah lembut adalah sifat yang menghiasi, sementara sikap kasar akan menjelekkan. Jadi setiap sesuatu yang kita lihat itu lemah lembut, kita pasti akan merasa antusias terhadap hal tersebut. Tapi kalau orang tersebut sudah kasar, itu sudah ingkar hati kita terhadap hal tersebut. Nah, dalam konteks menendang sesajen, tindakan kasar semacam ini justru bisa menimbulkan kesan buruk terhadap ajaran Islam yang sebetulnya sangat dijunjung tinggi akhlak adab yang baik. Kemudian ada juga hadis yang mengajarkan kepada kita untuk menghormati sesama meskipun beda keyakinan.
Sebagaimana dicontohkan di dalam peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi. Ketika ditanya kenapa beliau berdiri untuk orang non-Muslim, Rasulullah menjawab, ya, ketika jenazah orang Yahudi lewat, kemudian Rasulullah berdiri. Ada seseorang mengatakan kepada Rasulullah, kenapa berdiri? Dia itu orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Bukankah dia juga seorang manusia? Gitu. Jadi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim sangat jelas bagaimana dijelaskan hadis ini bahwa Rasulullah juga menghormati orang non-Muslim, ya, dalam artian jenazahnya sekalipun Rasulullah juga berdiri. Itulah kelembutan akhlaknya Rasulullah, baik itu secara kasat mata maupun inner beauty-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menunjukkan adab menghormati sama manusia tanpa melihat perbedaan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sikap kasar ataupun menghina kepada keyakinan ataupun praktek orang lain itu adalah tindakan yang kurang bijak dan bisa memperburuk pandangan terhadap ajaran Islam sendiri. Jadi terkadang Wahabi ini bukannya memperbagus ajaran Islam, maka malah bisa menjadi delegasi orang Islam untuk memperburuk citra Islam. Nauzubillah min dzalik. Ya. Harusnya Wahabi bisa memberikan pesan keluar bahwa ajaran Islam itu tidak sebagaimana yang disangkakan, gitu. Maka dari itu alangkah lebih baik jika perbedaan keyakinan disikapi dengan lebih santun daripada menendang sesajen. Pendekatan yang lebih sopan seperti memindahkan dengan baik atau memberikan edukasi tanpa menghina bisa menjadi solusi yang lebih mengedepankan daripada adab Islami. Nah, ini saya paparkan di depan. Kemudian saya akan tampilkan beberapa video. Video yang pertama adalah video daripada Harry Pras, gitu. Saya paparkan daripada video yang pertama dari Harry Pras tentang seputar apa yang telah saya sampaikan, ya. Alam itu tidak butuh sedekah kita. Kalau kita ingin bersedekah alam, jangan buang sampah ke lautan. Jangan buang sampah di pegunungan. Jangan buang sampah di pegunungan. Jangan tebang pohon. Itu namanya sedekah alam. Sedekah alam merawat lingkungan. Dengan apa? Dengan tidak mencemarinya dengan limbah. Dengan tidak mengotorinya. Nah, itu namanya sedekah alam menurut Harry Pras. Dengan tidak buang sampah sembarangan. Dengan Tapi sebaliknya, ya, jangan buang sampah di pegunungan, malah Wahabi ini ngacak-ngacak sesajen di pegunungan, nggak dibuang juga itu sesajennya. Aduh, kita lihat videonya, ya. Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang. Allah. Ya, jadi itu saja beberapa penjelasan dari saya dan video-video yang saya sajikan tanpa mengurangi daripada rasa hormat. Mudah-mudahan perbedaan daripada sebuah manhaj ataupun perbedaan dari sebuah keyakinan tidak menjadikan kita terpecah belah. Mudah-mudahan kita selalu bersatu karena alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Dari saya itu saja. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.